Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pengangguran Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara. Belakangan angka pengangguran di Indonesia dikabarkan menurun. Namun nyatanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tengah tahun ini, tercatat ada 5,01% penduduk produktif yang menganggur. Indonesia terlingkar dari Laos dan juga Kamboja yang secara berurutan mencatat 0,60% dan 0,10% pengangguran dalam data BPS. Artinya ini memang menjadi angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Pada beberapa waktu mendatang, Indonesia sedang mengalami periode krusial bonus demografi. Kepala Generasi Muda Indonesia, Muhammad Nur Rizal, jumlah generasi milenial yang berusia 20-35 tahun mencapai 24%, setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif 14-64 tahun. Generasi muda Indonesia akan menghadapi persimpangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ujarnya kepada FIFA di seminar pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan sekolah menyenangkan dan sekolah integritas pada hari Jumat 11 Oktober. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi tantangan zaman yang terus berubah, khususnya terkait polemik bonus demografi. Ketika proporsi anak muda Indonesia yang besar itu ternyata tidak cukup produktif atau bermental lemah, maka jumlah besar itu akan menjadi bencana demografi, sehingga niat bangsa ini untuk keluar status dari negara low middle income akan terhambat. Ujarnya, risiko naiknya jumlah pengangguran bisa terjadi dalam konteks ini, apalagi pendidikan kita tidak menyiapkan mereka untuk menghadapi zaman yang kian tidak pasti. Ketika banyak jenis pekerjaan digantikan oleh mesin, serta SDM diharapkan pada tantangan yang belum pernah ada sebelumnya, mental kuat dan kreativitas menjadi kunci utama untuk sukses. Itu berarti pendidikan harus memusatkan perhatian pada pengembangan karakter yang fleksibel dan tahan banting untuk menghadapi transisi yang super cepat di era revolusi internet. Tenaga kerja asing di RI meroket 38%, terbanyak dari Cina. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri baru saja menaikkan Blade yang intinya merelaksasi tenaga kerja asing di Indonesia. Aturan tersebut adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Bunyi diktum ke-1 Kepmenaker seperti dikutip dari CNBC Indonesia dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada hari Kamis 5 September. Isi aturan ini menyempurnakan beberapa peraturan menteri sebelum Perpres 20 terbit. Pada permen terbaru, diatur soal posisi-posisi jabatan tenaga kerja asing pada 18 sektor usaha. Pada permen ini, beberapa sektor usaha jenis posisi jabatan untuk pekerja asing makin bertambah banyak seperti di sektor konstruksi. Tapi ada juga yang jumlah posisi jabatan untuk tenaga kerja asingnya berkurang. Sejak tahun 2014 sampai 2018, jumlah TKA di Indonesia telah tumbuh sebesar 38,6%. Di periode yang sama, realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA hanya tumbuh di angka 17%. Pada Desember 2018, tercatat sebanyak lebih dari 95.000 TKA bekerja di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan negara asalnya, jumlah TKA terbanyak disumbang oleh Cina di tahun 2017. Jumlahnya mencapai 24.804 TKA atau setara dengan hampir 3% dari total TKA di Indonesia pada tahun 2018. Kebanyakan TKA bekerja sebagai profesional sebanyak hampir 24.000 orang, sebagai manajer sebanyak 20.000 orang dan direksi di suatu perusahaan sekitar 15.000 orang. Sisanya bekerja sebagai komisaris,
supervisor, konsultan, dan juga teknisi. SDM lokal. Perbaikan kualitas SDM harus benar-benar jadi prioritas, mengingat kita memasuki era industri 4.0 yang menuntut mobilitas tenaga kerja yang bebas lintas negara. Walaupun hal tersebut juga masih memunculkan sentimen proteksionisme. Sebuah paradoks memang. Namun, perbaikan kualitas SDM kita menjadi hal yang juga mendesak. Pasalnya, kualitas SDM dan tenaga kerja kita masih ketinggalan dibanding dengan negara-negara tetangga. Sebut saja dari segi literasi dan juga produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Central Connecticut State University tentang literasi dengan mensurvei 61 negara, Indonesia ternyata nangkring di posisi hampir paling bawah, ya di ranking 60. Indonesia masih ketinggalan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang ada di peringkat 53, Singapura di ranking 36, dan Thailand di ranking 59. Tepat satu peringkat di atas Indonesia. Jabatan pekerja asing bertambah, jumlahnya juga makin banyak. Melalui Peraturan Presiden Perpres Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah mengatur proses perizinan untuk tenaga kerja asing. Diharapkan aplikasi perizinan menjadi lebih efisien dan cepat, serta dapat menstimulus datangnya investasi asing. Namun, dalam pekerjaan tersebut, dijelaskan bahwa tidak semua posisi di semua sektor dapat diisi oleh TKA. Salah satu contohnya adalah untuk posisi Human Resources atau SDM yang dilarang diisi oleh TKA. Belum lama ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri menaikkan Peraturan Menteri atau Permen Nomor 229 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Isinya menyempurnakan beberapa peraturan menteri sebelum Perpres 20 terbit. Pada permen terbaru, diatur soal posisi-posisi jabatan tenaga kerja asing pada 18 sektor usaha. Pada Permen 229, beberapa sektor usaha jenis posisi jabatan untuk pekerja asing semakin bertambah banyak, seperti di sektor konstruksi. Namun ada juga yang jumlah posisi jabatan untuk tenaga kerja asingnya berkurang. Persoalan tenaga kerja asing ini memang sensitif. Selain persoalan jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh pekerja asing, masalah jumlah juga jadi isu yang setiap tahun menjadi perdebatan. Sejak tahun 2014 sampai 2018, jumlah TKA di Indonesia telah tumbuh sebesar 38,6%. Di periode yang sama, realisasi investasi penanaman modal asing hanya tumbuh di angka 17%. Pada Desember 2018, tercatat sebanyak lebih dari 95.000 TKA bekerja di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan negara asalnya, jumlah TKA terbanyak disumbang oleh China di tahun 2017. Jumlahnya pun mencapai 24.804 TKA atau setara dengan hampir 3% dari total TKA di Indonesia pada tahun 2018. Kebanyakan TKA bekerja sebagai profesional sebanyak hampir 24.000 orang. Sebagai manajer sebanyak 20.000 orang dan direksi di suatu perusahaan sekitar 15.000 orang. Sisanya bekerja sebagai komisaris, supervisor, konsultan, dan juga teknisi. Memang, tidak semua posisi dapat diisi oleh TKA, dan adanya TKA juga memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal, berupa transfer knowledge. Hal yang sangat penting tentunya memastikan proses transfer of knowledge ini memang berjalan, sehingga dapat berdampak positif bagi tenaga kerja kita maupun perekonomian. Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing dan persyaratan jabatan dievaluasi paling singkat setiap 2 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Bunyi diktum keempat Kepmenaker ini. Dalam Kepmenaker ini, jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing dibagi ke dalam 18 kategori, mulai dari konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan, kesenian, hiburan dan rekreasi, aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan telekomunikasi, hingga aktivitas jasa lainnya, dan aktivitas profesional, ilmiah, serta teknis. Namun demikian, hampir semua kategori terdapat penambahan jumlah posisi jabatan yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Untuk kategori konstruksi misalnya, dalam Kepmenaker nomor 228 ini
Ditentukan terdapat 181 jabatan yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing, mulai dari manajer, ahli geofisika, ahli geokimia, ahli teknik hingga arsitek, tenaga survei dan juga topografer. Dalam ketentuan sebelumnya pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 247 hanya terdapat 66 pos jabatan pekerja asing di bidang konstruksi. Demikian juga dalam kategori pendidikan. Kini terdapat 143 jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pustakawan, manajer penerimaan siswa, dosen, guru, hingga instruktur keterampilan. Pada ketentuan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Kepmenaker Trans 462 tahun 2012 hanya terdapat 115 pos pekerjaan. Sementara untuk jabatan pada industri kimia dan barang dari bahan kimia, dalam Kepmenaker ini terdapat 33 jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Sebelumnya sesuai Kepmenaker Trans nomor 463 tahun 2012 hanya terdapat 14 jabatan. Disebutkan juga pada saat Kepmenaker nomor 228 tahun 2019 ini berlaku, maka Kepmenaker Trans nomor 247, Kepmenaker Trans nomor 462, Kepmenaker Trans nomor 463, Kepmenaker Trans nomor 707 dan sejumlah keputusan menteri yang mengatur jabatan-jabatan tertentu yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.